Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Charlie Istihara. Hari ini khusus untuk kalian, aku mau sharing-sharing ke kalian tentang virus corona yang lagi booming-booming nih dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sebelum itu aku mau tanya ke kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap baik-baik saja ya, karena aku rasa aku dan kalian semua sedang ngalamin hal yang sama, dimana kita sedang mengikuti instruksi pemerintah untuk mantap-mantap di rumah, menjaga kesehatan, dan juga untuk menurunkan siklus kenaikan penyebaran virus corona. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu virus corona? Apa itu COVID-19? Bagaimana cara menanggulanginya? Bagaimana cara agar tidak mudah tersebar, dan bagaimana mekanismenya virus tersebut memasuki tubuh kalian. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana? Karena itu langsung aja, nggak usah lama-lama, check it out. Baiklah, langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama tentang apa itu coronavirus atau virus corona. Jadi coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Yang biasanya beberapa jenis coronavirus dapat menyerang saluran pernapasan, dapat menyebabkan penyakit batuk berupa batuk, pilek, hingga penyakit yang lebih serius lagi seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang sering kita kenal dengan penyakit MERS, dan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang sering kita dengar dengan SARS. Coronavirus jenis baru ini ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini baru saja ditemukan di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, akibat wabah menular dari Wuhan, Tiongkok, Cina. Nah, lalu apa saja gejala COVID-19? Jadi gejala-gejala COVID-19 ini dapat berupa demam, batuk kering, maupun saat tubuh merasa lelah. Nah, beberapa pasien juga menunjukkan gejala-gejala seperti hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terjangkit virus ini bahkan tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar 80% orang yang terjangkit virus ini berhasil pulih tanpa perawatan yang khusus. Namun sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan jantung mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami sakit yang lebih serius. Nah, lalu bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. Jadi COVID-19 ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID-19 dengan cara batuk atau mengeluarkan nafas. Jadi percikan-percikan ini kemungkinan akan jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Lalu ketika ada orang yang sehat menyentuh benda ataupun permukaan tersebut, menyentuh mata dan hidung atau mulutnya, dapat ikut terjangkit COVID-19 ini. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Lalu, apakah coronavirus ini dapat menular melalui udara? Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan, bukan melalui udara. Nah,
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah manusia dapat terinfeksi COVID-19 dari hewan? Seperti yang kita ketahui, penyakit SARS itu sering dikaitkan dengan hewan musang, sedangkan MERS itu sering dikaitkan dengan hewan unta. Namun untuk COVID-19 ini, WHO belum menemukan hewan yang dapat atau berpotensi untuk menularkan COVID-19 ini. Lalu, apakah hewan peliharaan kita ini dapat menularkan COVID-19? Untuk saat ini, penelitian WHO menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan peliharaan atau hewan pendamping seperti kucing dan anjing terinfeksi atau menyebabkan virus penyebab COVID-19. Nah, kalian penasaran nggak gimana mekanisme virus corona tersebut menginfeksi tubuh kita? Kalau kalian penasaran, lanjut saksikan video selanjutnya. 2,000 years later. Coronaviruses are a family of contagious viruses that can cause respiratory infections from the common cold to SARS. These viruses can mutate rapidly, resulting in the 2019 new coronavirus named SARS coronavirus 2, which has crown-like spikes that characterize the family. As with most viruses, SARS coronavirus 2 commonly spreads from an infected person to others through droplets in the air when coughing and sneezing, through close personal contact, or by touching a contaminated surface and then touching the face. Unless controlled, each infection typically results in 2 to 3 subsequent people being infected. Like other coronaviruses, SARS coronavirus 2 deposits its genetic material into host cells. The viral RNA reaches host elements called ribosomes, which act as factories that produce viral proteins. This facilitates replication of the viral genome and assembly of viral components, producing fully formed replicants that are secreted and further spread infection. Infection caused by SARS coronavirus 2 is known as COVID-19 and can cause fever, coughing and breathing difficulties, along with cold-like symptoms. Serious cases of COVID-19 can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and can lead to fatalities. Global health organizations have outlined preventive measures to reduce the chances of SARS coronavirus 2 infection, including refraining from touching the face with unclean hands and frequent hand washing with soapy water. As with previous global outbreaks such as swine flu, COVID-19 has gained global attention and treatment development is being accelerated. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tadi? Cukup mengerikan bukan? Aku pun di sini ngeri-ngeri, sedep melihat video tadi, melihat video barusan. Baiklah, setelah ini aku bakal ngasih kalian sebuah cara atau tutorial untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran penyakit. 2,000 years later. Kalau kalian merasa tubuh kalian sehat, kalian tidak perlu memakai masker. Tapi kalau kalian merasa nggak enak badan, sebaiknya pakai masker kalian ya. Perhatikan posisi masker, gunakan masker kalian dengan baik dan benar. Saat pulang dari bepergian, hendaknya kalian menghindari tangan menyentuh hidung, mata, dan juga mulut.
pulang dari berpergian, hendaknya kalian buru-buru ke kamar mandi, lalu cuci tangan kalian. Cuci tangan kalian dengan baik dan benar. Pertama-tama, bersihkan sela-sela jari kalian. Lalu, gerakan memutar di telapak tangan. Lalu, bersihkan ibu jari kalian. Setelah itu, jangan lupa pergelangan tangan kalian ya. Nah, begitulah kiranya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ikuti etika batuk dan bersin dengan benar ya. Anda perlu melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus-virus seperti batuk, pilek, flu, dan COVID-19. Yang terakhir, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Nah, baiklah, mungkin aku rasa cukup sekian tutorial dari aku bagaimana cara kita melindungi diri dan mencegah COVID-19 ini menjangkit kita. Aku harap informasi-informasi yang aku berikan sebelum-sebelumnya tadi dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kalian. Stay safe semua di rumah, jaga kesehatan kalian, jangan kemana-mana, turuti kata pemerintah. Baiklah, akan aku tutup channel aku hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.